Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian, ke depan kalau kinerjanya tidak bagus, ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh, tapi tunjangannya berlipat. Ada camat tunjangannya 2 juta. Tapi di satu tempat ada camat tunjangannya 80 juta. Ini kalau nggak diatur bahaya ke depan. Peningkatan PAD di daerah, Pak Sekjen, bukan untuk membangun jalan yang rusak, tetapi nanti untuk pertama untuk peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain. Nah, bagaimana perencanaan anggaran yang baik itu benar-benar juga bisa dilaksanakan, khususnya oleh birokrasi. Kita akan mengikuti pemaparan berikut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, dengan tema paparan kinerja pelaksanaan anggaran dalam mendukung reformasi birokrasi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Azwar Anas. Pak Azwar Anas, silakan Pak, 30 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Rektor, Pak Dirjen, dan moderator Pak Leonard. Pak sekalian saya hormati, tadi sudah banyak dibahas dan ini menjadi tagline kami begitu setelah dilantik oleh Bapak Presiden. Birokrasi berdampak ini menjadi kunci. Selama ini banyak sekali kesibukan yang kita buat. Kita ini membuat rapat kalau dihitung per minggu, per bulan, banyak sekali jenis rapat yang kita buat. Ini di depan kami Pak Sekjen, ini orang hebat semua. Kita ini kadang diatur oleh staf kita dari rapat ke rapat, untuk rapat, membuat kesimpulan rapat, dan rapat lagi. Nah, begitu juga Sungram. Kita ini kadang pengarahan udah sering banyak nih pengarahan, tapi yang bagian nyusun program, kalau dulu eselon 3, eselon 4 nggak diajak bicara. Akhirnya kita bicara apapun, programnya tetap itu. Makanannya apapun, kadang minumannya tetap yang itu. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena kita nggak menyertakan di bawah. Itulah saya alami ketika saya jadi bupati, Pak Sekjen Mendagri. Saya ini arahan setiap berkali-kali ke kepala dinas, nyangkutnya nggak ada. Kenapa? Karena yang nyusun bukan kepala dinas, ini Sungram. Yang nyusun di level bawah. Maka muncullah dulu image Republik ini diisi oleh Republik eselon 3. Pimpinan, nota dinas, nyuruh ke bawah, bawah lagi, baru dijadikan paparan pimpinan. Lah pimpinan nggak pernah ngajak diskusi kepada bawahan, maka munculnya itu-itu saja. Maka birokrasi berdampak ini salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kalau pimpinan detail ngecek anggaran ini, apakah anggaran ini berdampak atau tidak. Kalau tidak, arahan apapun yang kita sampaikan munculnya itu. Kenaikan anggaran sekian persen dari tahun sebelumnya. Padahal belum tentu berdampak. Nah, inilah kerisauan Bapak Presiden dan termasuk kami. Maka sistem penilaian RB kami rubah. Jadi teman-teman sering telepon, gimana nilai RB-nya ini naik? Wah, ternyata ini sibuk di hulu. Saya minta digeser ya, teman-teman yang di belakang. Siapa nih tim slide-nya? Biasanya agak cepat. Iya. Karena agak saya lompat-lompat. Nah, kita ini kadang Bapak sekalian sibuk ngurus administrasi agar nilai RB-nya naik. Maka harus ada 295 pertanyaan yang harus dijawab dan ribuan dokumen yang harus diupload. Maka tidak jarang Pak Sekda, Pak Sekjen, kemudian Bapak sekalian, menjelang penilaian RB banyak rapat-rapat di hotel. Ada konsultan mengumpulkan dokumen supaya nilai RB-nya naik. Inilah kemudian kami rubah atas saran Bapak Presiden. Kalau dulu kita sibuk di hulunya, maka Bapak sekalian tolong izin arahan Bapak Presiden. Pak Sekjen semua rapat ajak sampai di bawah. Kalau dulu waktu saya jadi bupati, kalau rapat Pak Sekjen, yang saya ajak langsung Sungram. Sungram kumpulin khusus 2 jam. Kepala dinas dikasih arahan, bupati kasih arahan, setelah itu keluar. Nggak sampai detail. Nah, begitu juga di kementerian lembaga. Harapan saya Bapak ikutkan bagian program, bagian penyusunan, atau bagian perencanaan. Sekarang tidak lagi mengurus soal menjawab komponen, mengupload ribuan. Kita langsung hitung ke dampak, 26 dampak ini. Nah, inilah Bapak sekalian kami hormati. Kemudian muncullah namanya RB tematik. Atas saran Bapak Presiden, kami kemudian membuat RB tematik menjadi double track. Di samping RB yang reguler, ada RB tematik. RB tematik itu apa? Menangani kemiskinan, meningkatkan investasi,
percepatan aktual Presiden, yaitu penanganan inflasi dan belanja barang katalog lokal, dan digitalisasi. Yang saya hormati, inilah totok nadi dalam waktu pendek. Harapan kami kementerian lembaga, mari bareng-bareng kita fokus ke RB yang berdampak. Harapan saya para sekjen untuk memberikan pembinaan kepada instansi di bawahnya yang sampai ke daerah. Ada daerah RB-nya bagus, kemiskinan tinggi, berarti nggak berdampak. Ada kementerian lembaga tukinnya tinggi, tapi peran untuk mendorong berdampaknya kurang, berarti ini nggak berdampak. Oleh karena itu maka dampak inilah yang sekarang kami dorong. Memang problemnya SKP kita nih baik terus Pak Sekjen, Pak Rektor. Jadi kemarin saya hitung, ini kalau pimpinan tanda tangan SKP bawahan ini di Kementerian Keuangan, Pak Dirjen, kadang sudah diketik, sangat bagus atau bagus pilihannya 2. Lah gimana kinerja organisasinya di bawah, tetapi ternyata SKP-nya bagus semua. Ini kita cek ternyata 95% SKP kita ini bagus semua Pak Sekjen. Ini harus dirubah, maka kita siapkan PP sekarang. Kalau tidak maka SKP bawahan kita udah di meja pimpinan udah bagus semua. Mau ngisi kurang bagus itu nggak enak. Bayangkan kita hitung secara nasional 90% baik. Ya, dan sangat baik. Jadi 99,76% sangat baik. Padahal kinerja organisasinya masih sangat rendah. Maka kita buat PP untuk beresin ini semua. Salah satunya di PP ASN ini nanti ada 1031 aturan kita lipat di dalam satu aturan. Nah, Mbak sekalian, kita mesti melakukan langkah ke depan secara sadar dan sungguh-sungguh bahwa kita harus berdampak. Ya, kita mulai dari sini aja kita nih. Jadi Pak Sekjen, kita sering diajak, Bapak ini waktunya reguler Pak penilaian. Isinya hanya 2, baik sama sangat baik. Kalau dinilai kurang Pak Dirjen, merengut ini. Nah, maka kita bikin tabel, next. Kita siapkan tabel ini, kita harap nih PP-nya akan segera selesai. Ini kita lagi duduk dengan Kementerian Keuangan ini. Ini kita perlakukan percepatan supaya kita segera bisa masuk 50 tadi. Nah, kalau tabel organisasi pencapaiannya tidak istimewa, mestinya penilaiannya juga tidak istimewa ke bawah. Tapi kalau tabel kinerjanya sangat bagus, tentu tinggal dibagi di bawah. Saya tidak ingin jelasin ini agak teknis. Nanti akan ada session khusus untuk menjelaskan ini, dan kita sedang harmonisasi terkait dengan PP penilaian ini sehingga nanti bisa dibagi. Jadi nggak semua sangat bagus semua kinerjanya, mesti dibagi. Ada yang bagus, ada juga yang sangat bagus. Kemudian tunjangan kinerja yang dulu telah disepakati oleh kita, oleh Menteri Keuangan, termasuk oleh sebelum kami. Nah, tunjangan kinerja ini Bapak Presiden mengingatkan, ini seperti menjadi hak sekarang. Padahal dengan adanya penyeragaman pendapatan ini Pak Sekjen tidak mendorong peningkatan kinerja karena tidak ada diferensiasinya. Sama dengan tadi tidak ada diferensiasi. Saya minta soal tunjangan kinerja. Nah, ini sedang kita hitung bahwa ke depan mereka yang berkinerja baik mereka akan dapat tunjangan kinerja lebih bagus tentunya. Tapi mereka yang tidak berkinerja tentu tunjangannya tidak sama. Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja ini menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, next saya minta slide yang ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian, ke depan kalau kinerjanya tidak bagus, ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh, tapi tunjangannya berlipat. Ada camat tunjangannya 2 juta. Tapi di satu tempat ada camat tunjangannya 80 juta. Ini kalau nggak diatur bahaya ke depan. Peningkatan PAD di daerah Pak Sekjen bukan untuk membangun jalan yang rusak, tetapi nanti untuk pertama untuk peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain. Nah, Ibu dan Mbak saya hormati, ini beberapa hal. Nah, oleh karena itu maka birokrasi berdampak ini menjadi penting. Kemudian di situ ada digitalisasi. Kami mohon sekali untuk percepatan dampak ini, digitalisasi ini menjadi prioritas. Dan super prioritas bagaimana arahan Bapak Presiden, di mana SPBE sekarang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden.